We are the river, we are the dreamers. We dance through the night in our bones, we can feel it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat inspiratif. Kembali ketemu dengan saya Muhammad Dalimunti. Kali ini kita akan berbincang mengapa harus berorganisasi. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, setidaknya ada 5 manfaat ketika adik-adik aktif di dalam organisasi. Yang pertama, communicative competence building. Adik-adik mahasiswa sahabat inspiratif, di dalam organisasi tentu adik-adik akan ketemu berbagai macam orang, latar belakang pendidikan, latar belakang budaya, dan semua perbedaan-perbedaan itu akan membentuk kemampuan adik-adik untuk berkomunikasi dalam konteks menyesuaikan dengan siapa adik-adik berbicara. Communicative competence adalah kemampuan yang tidak bisa dibangun dalam waktu singkat. Dia perlu long term process, perlu proses. Semakin banyak adik-adik berkomunikasi dengan orang, maka kemampuan untuk menyesuaikan diri, kemampuan untuk menggunakan bahasa yang sesuai dengan lawan bicara kita, itu akan terbentuk. Itu yang pertama, adik-adik mahasiswa. Yang kedua, connections building. Adik-adik mahasiswa sahabat inspiratif, di organisasi kita akan ketemu dengan senior, dengan para junior kita, misalnya kalau mereka disebut sebagai junior, maka dengan ketemu dengan berbagai macam orang, maka secara otomatis adik-adik sudah membangun link yang nantinya link itu akan sangat bermanfaat untuk mendukung pencapaian target adik-adik setelah tamat kuliah. Tentu dalam membangun link diperlukan kecerdasan sosial. Apa yang dimaksud kecerdasan sosial di sini adalah kemampuan adik-adik untuk menyesuaikan dengan siapa berbicara, pada level apa pembicaraannya, dan apa yang dibincangkan. Adik-adik mahasiswa sahabat inspiratif. Yang ketiga, critical thinking capacity. Adik-adik mahasiswa sahabat inspiratif, dalam kegiatan berorganisasi tentu kita sering dihadapkan kepada berbagai masalah yang kemudian kita dituntut untuk menganalisis masalah itu. Maka semakin sering adik-adik menganalisis sebuah masalah, maka kemampuan critical thinking itu akan terbangun. Dengan berdiskusi bersama teman-teman di organisasi untuk menemukan solusi masalah itu dengan berbagai perspektif yang berbeda, maka critical thinking capacity adik-adik itu akan terbangun gradually secara berangsur-angsur. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, manfaat yang keempat adalah community variety. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, dalam berorganisasi tentu adik-adik akan menemukan berbagai macam latar belakang
orang-orang yang ada di dalam organisasi itu. Adik-adik akan menemukan backgrounds of education, backgrounds of culture, bahkan adik-adik juga akan menemukan backgrounds of religion. Adik-adik mahasiswa, sahabat inspiratif, bahwa dengan berbagai macam latar belakang itu tentu akan memperkaya khasanah pergaulan adik-adik. Dan tentu adik-adik akan terbiasa bagaimana gaya berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda. Dan ini sangat membutuhkan proses. Semakin sering adik-adik berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda itu, maka akan semakin matang kecerdasan sosial adik-adik mahasiswa. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, manfaat yang kelima adalah self-management. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, self-management adalah satu hal yang sangat penting yang harus dimiliki oleh kita sebagai mahasiswa. Bagaimana kita mampu mengatur waktu, kapan kita harus berkuliah di kelas, kapan kita harus ke perpustakaan, mengerjakan tugas, dan kapan pula kita harus aktif di organisasi. Jadi kemampuan untuk mengidentifikasi mana kegiatan yang sangat penting, mana kegiatan yang penting, mana kegiatan yang kurang penting, bahkan mana kegiatan yang tidak penting, adalah satu hal yang harus dilakukan sehingga kita bisa menentukan mana skala prioritas yang harus kita kerjakan lebih awal. Adik-adik, mahasiswa, sahabat inspiratif, kemampuan self-management sangat-sangat menentukan keberhasilan dalam pencapaian target yang sudah kita tentukan sebelum kita menjadi mahasiswa. Sahabat inspiratif, adik-adik mahasiswa, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.